Tim SAR masih mencari 4 warga yang masih tertimbun longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Medan ekstrim yang berada di pinggir tebing menjadi salah satu kendala pencarian. Berdasarkan pantauan udara oleh tim SAR, medan longsoran yang terjadi di wilayah Kampung Cicua, Kabupaten Sukabumi kian meluas. Tim SAR bahkan mengandalkan pompa air guna mencari korban hilang. 3 tim SAR diterjunkan untuk mencari 4 warga yang masih hilang di 2 kecamatan, yakni seorang warga di Kecamatan Simpenan dan 3 orang di Kecamatan Lengkong. Hari ini yang pasti adalah masih ada beberapa jalan akses untuk menuju ke lokasi yang memang cukup ekstrim, cukup sulit. Ada beberapa titik longsoran di situ yang memang belum dibersihkan. Kemudian juga tentunya adalah cuaca ekstrim. Kendala kami itu sesuai dengan dari BMKG bahwa di hari-hari ini adalah cuaca ekstrim paling tinggi. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini banjir dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Insan Maulana Firdaus. Maulana, selamat pagi. Apakah pagi ini sudah ada perkembangan terkait pencarian korban hilang? Ya, terima kasih Nanda dan juga saudara. Memang hingga saat ini tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas masih terus melakukan proses pencarian terhadap 4 orang korban longsor yang memang belum ditemukan. Di antaranya yaitu 3 orang di Kecamatan Lengkong dan 1 orang di Kecamatan Simpenan. Memang hingga saat ini pencarian di hari ke-6 itu memang masih belum mendapatkan hasil. Dan berdasarkan informasi dari Basarnas bahwa kesulitan untuk proses pencarian terutama di daerah Lengkong adalah longsoran yang memang sangat meluas. Dan sementara memang di bawah longsoran tersebut terdapat aliran sungai yang memang aliran sungai ini mengalir sampai ke muara. Dan berdasarkan informasi dari Basarnas juga bahwa ini ada 2 kemungkinan untuk yang di Lengkong ini. Pertama, memang kemungkinannya tertimbun di longsoran atau kemungkinan kedua terbawa arus ketika longsoran itu terjadi. Karena memang saat itu informasinya berdasarkan saksi mata bahwa korban berada di bawah longsoran dekat dengan aliran sungai. Namun memang saat ini tim SAR masih terus memetakan dan juga membagi 3 tim SAR, 3 struk SAR di lokasi Lengkong, yaitu struk pertama mencari di lokasi longsoran, yang struk kedua itu mencari di sebadan sungai, di pinggir sungai, dan struk ketiga itu mencari menggunakan visual udara ke lokasi-lokasi yang tidak bisa terjangkau. Mungkin dengan cara itu tim SAR bisa terus memaksimalkan untuk proses pencarian terhadap 3 korban di Lengkong yang belum ditemukan dan 1 di Simpenan. Dan sementara untuk yang di Simpenan juga memang dibagi tim yang saat ini memang masih terus dilakukan proses pencarian di titik-titik yang dicurigai di bawah longsoran, seperti itu Nanda. Oke, mapping tim SAR ya untuk mencari korban ini disebar di beberapa titik. Insan, lalu bagaimana untuk kondisi dari warga untuk pengiriman bantuan logistiknya ini seperti apa? Kemarin informasinya sempat tertunda untuk khususnya yang di wilayah terisolir. Ya, memang saat ini memang tim SAR dan BPBD fokus terhadap 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Simpenan. Yang saat ini memang yang masih terisolir adalah Kecamatan Simpenan, karena memang di sepanjang jalan provinsi itu tertutup puluhan longsor, sehingga kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa masuk ke lokasi. Namun kemarin saya juga sempat mengikuti pendistribusian, bahwa pendistribusian itu dilakukan oleh sebagian relawan dan juga BPBD melalui jalur air untuk di 3 desa saat itu, dan pendistribusian pun memang sudah sampai. Sementara memang ada beberapa titik-titik yang memang belum bisa diberikan karena tertutup longsor. Tapi dari hari kemarin hingga saat ini proses evakuasi yang terisolir ini masih terus dilakukan dengan cara pembukaan akses jalan. Karena memang di hari-hari pertama itu
alat berat dan juga alat berat terutama belum bisa masuk ke lokasi titik longsor yang menutup badan jalan. Namun di hari kemarin alat berat sudah mulai masuk untuk membuka akses jalan, sehingga memang mungkin kita doakan supaya pembukaan akses jalan yang dilakukan oleh PUPR, BPBD dan juga relawan lainnya, terutama di lokasi yang terisolir yaitu di daerah Simpenan itu bisa cepat ditembus sehingga evakuasi bisa berjalan lancar dan juga warga yang terjebak juga sudah bisa keluar di lokasi terisolir tersebut. Begitu Nanda. Amin, itu harapan kita semua bahwa secepatnya alat berat ini dapat turun kemudian bisa mempermudah untuk pemberian atau pendistribusian bantuan untuk warga yang terisolir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.